Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan ya materinya yang terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu kita akan membuat laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Nah, kita akan masuk ke materi yang terakhir ya. Kita akan buat 3 laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Kita masuk kepada tujuannya. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan siklus akuntansi perusahaan jasa untuk laporan keuangan perusahaan jasa itu adalah nanti dari tayangan video ini kalian nanti bisa menyusun laporan laba rugi, menyusun laporan laba rugi dengan benar, menyusun laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas dengan benar, dan juga menyusun neraca perusahaan jasa dengan benar. Jadi harapan Ustadzah setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian juga akan mempelajari hal-hal yang 3 tadi, menyusun laporan laba rugi, menyusun laporan perubahan ekuitas, dan menyusun neracanya. Oke, kita masuk kepada materinya. Ya, ini gambarnya siapa ya? Oke, semangat. Kita harus semangat. Laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasional perusahaan pada satu periode. Jadi setelah satu periode selesai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, maka perusahaan harus membuat laporan keuangan yang menunjukkan seluruh kondisi keuangan pada transaksi Januari sampai dengan Desember. Nah, laporan keuangan itu yang akan kita pelajari nanti akan meliputi laporan perubahan, laporan neraca, laporan kita akan menghitung laporan rugi laba, dan juga kita akan menghitung laporan perubahan modal. Nah, di sini tujuan laporan keuangan itu apa? Menyajikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian-kejadian masa lalu, artinya dari Januari sampai dengan Desember atau satu periode akuntansi. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan atas sumber daya yang dipercaya. Jadi kita harus bertanggung jawab membuat laporannya terkait dengan harta perusahaan, utang perusahaan, dan semua transaksi atau operasional yang ada di dalam perusahaan kita laporkan. Nah, ini jenis-jenis laporan keuangan. Ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam waktu sebulan atau setahun dari periode akuntansinya tersebut. Dari periode akuntansi di perusahaan itu 1 bulanan atau 1 tahunan. Jadi nanti laporannya juga akan berpengaruh. Laporan laba rugi dapat dibuat dalam 2 bentuk. Ada yang single step atau bentuk langsung, ada juga yang multi step atau bentuk bertahap. Itu nanti tergantung dari model di perusahaan tersebut ya. Jadi kalian nggak usah bingung. Oke, satu persatu akan Ustadzah terangkan. Yang pertama yaitu tentang bentuk single step atau bentuk langsung. Di sini nanti dalam laporan laba rugi ini seperti ini bentuknya. Ada misalkan PT apa, namanya apa PT-nya di sini ya. Namanya PT-nya apa? Laporan laba rugi per berapa? Kalau ini 1 tahun berarti per 31 Desember 2000 berapa? Seperti itu. Nah, yang masuk ke dalam laporan laba rugi itu apa? Yang harus masuk ke laporan laba rugi itu adalah pendapatan jasa. Terus beban, semua beban-beban juga harus masuk ke sini. Setelah itu pendapatan jasa dari perusahaan itu berapa? Pendapatan jasanya ditulis di sini berapa? Lalu bebannya berapa dijumlah, terus dikurangi antara pendapatan dengan beban-beban. Jadi nanti ditulisnya adalah jumlah totalnya antara pendapatan dikurangi beban, itu namanya laporan laba rugi. Nah, di sini laba ruginya kalau ternyata pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu tentunya laba. Tapi kalau bebannya itu lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang bentuk multi step, di mana bentuk bertahap atau di sini ada beberapa
yang di akun-akun yang harus dimasukkan ke sini. Misalkan ada pendapatan jasa besarnya berapa. Terus beban operasional. Beban operasional di sini bebannya macam-macam. Ada beban perlengkapan, beban sewa, beban upah. Nanti ini dijumlahkan dulu, namanya jumlah beban operasional. Terus mungkin ada laba operasional. Nah, laba operasional ini dari beban non operasional. Misalkan laba operasional tadi ya, maaf. Laba operasional ini di sini dari jumlah tadi, dijumlahkan dulu semuanya, beban-bebannya, terus pendapatan ini dikurangkan, jadi ada laba operasional. Terus kan ada juga beban non operasional, ada beban bunga, laba bersih sebelum pajak. Nah, ini juga harus ditambahkan, dikurangkan lagi. Misalkan tadi sudah ada ya laba operasional sekian. Nah, laba operasional sekian itu harus dikurangkan dulu juga dengan beban bunga. Nah, dikurangi dulu. Maka muncullah laba tapi sebelum pajak. Jadi tadi ada operasionalnya dijumlahkan bebannya, dikurangi dengan pendapatannya ini, lalu ternyata ada beban non operasional. Nah, dari laba operasional ini masih dikurangkan dengan beban bunga misalkan atau beban non operasional. Jadi ketemulah laba. Jadi kalian bisa menggunakan yang model langsung untuk menghitung laporan laba rugi, juga kalian bisa menggunakan yang model multi step atau yang bertahap. Nggak usah bingung ya, nanti kita pasti akan latihan soal sehingga kita bisa lebih jelas. Selanjutnya, laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Apa itu laporan ekuitas atau laporan perubahan modal? Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal adalah ringkasan tentang perubahan modal atau perubahan ekuitas yang terjadi pada satu periode tertentu. Tadi ya, kembali lagi, periodenya bisa periode 1 bulan atau 1 tahun tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, laporan perubahan ekuitas ini di sini ada modal awal atau modal per 1 Januari tahunnya berapa. Pada Januari itu biasanya ada modal. Ada modal berapa? Misalkan sebesar X. Nah, di sini laba bersihnya diambil dari tadi laporan laba rugi. Berapa labanya? Terus dimasukkan, ada mungkin pengambilan prive. Prive itu apa? Masih ingat prive? Prive itu adalah pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi di sini laba bersih dulu sekian, dikurangi dengan privenya, baru nanti ada penambahan atau ada perubahan modalnya. Penambahan atau perubahan modalnya berapa? Tadi laba bersihnya dikurangi dengan prive, hasilnya sekian, nanti bisa di sini. Nah, kalau itu hasilnya positif, jadi tambahkan modal awal 1 Januari berapa, ditambah dengan ini, penambahan ekuitas atau penambahan modalnya berapa. Jadi modal di akhir 31 Desember 2000 berapa, itu nanti jumlahnya ditambah dari modal awal ditambah dengan penambahan ekuitas. Penambahan ekuitas itu berasal dari mana? Dari laba bersih yang tadi ada di laporan perubahan modal, yang ada di laporan laba rugi. Terus dimasukkan ke laporan perubahan modal, dikurangi dulu dengan prive kalau itu ada prive, baru ditambahkan modal 1 Januari ditambahkan dengan modal penambahan ekuitas dari laba dikurangi prive. Jadi disebut dengan modal akhir atau modal 31 Desember. Ini adalah gambaran dari laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Kita lanjutkan. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Mari kita bahas bersama-sama. Ada perusahaan jasa laundry Ani. Di sini punya data seperti ini. Ya, nanti di file di Google Classroom kalian bisa lihat ya. Nah, di sini itu ada
ada perusahaan jasa yang mempunyai laporan keuangan yang mempunyai data seperti ini. Tanggal 31 Desember 2019, perusahaan jasa laundry Ani menyajikan data sebagai berikut. Bagaimana kalau data-data ini kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca? Oke, kita buat dari data itu, kita buat ketiga ini ya. Oke, yang pertama. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Kalian harus melihat berapa pendapatan dari laundry Ani. Kita lihat. Nah, pendapatannya berapa? Pendapatannya di sini 24.915 atau 24.915. Kita isikan di sini 24.915.000. Nah, bebannya kita jumlahkan. Ingat, kita lihat beban-beban pada perusahaan laundry Ani berapa? Ada apa saja? Di sini ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Itu kita jumlahkan, masukkan ke dalam laporan laba rugi ini. Setelah itu kita masukkan, kita jumlahkan. Nah, ternyata bebannya jumlahnya 15.344.000. Nah, 15 juta bebannya ini kita kurangkan dengan pendapatannya. Pendapatannya 24.915.000 dikurangi dengan tadi jumlah bebannya 15.344.000. Hasilnya laba bersihnya adalah 9.571.000. Nggak sulit kan untuk membuat laporan laba rugi dari data dari laundry Ani. Sekarang kita buat laporan perubahan modalnya. Kita lihat modal awalnya berapa sih dari laundry Ani. Kita lihat soalnya. Nah, ini adalah data di sini ada modal Ani 17.112. Ini adalah modal awal. Karena pada saat itu belum ada operasional dari perusahaan. Jadi di sini masih modal awal. Kita tuliskan dalam laporan perubahan modal 17.112.000. Terus laba bersihnya berapa? Tadi kan kita udah tahu, sudah menghitung labanya. Labanya 9.571. Maka di sini kita masukkan labanya 9.571.000. Ada privenya enggak? Ada. Kita lihat privenya Ani berapa. Di sini Ani punya prive atau ada prive 1.250. Maka kita masukkan ke privenya. Privenya 1.250. Jadi laba ini dikurangi dulu dengan privenya Ani. Terus ketemu 8.321.000. Nah, berarti ini laba bersihnya sudah ya 8.321.000. Baru dikurangkan dengan modal awal 17.112.000 dikurangi 8.321.000. Jadi 17.112.000 ditambah 8.321.000 ketemu 25.433.000. Ini modal akhir per 31 Desember 2019. Nggak susah kan buat laporan perubahan modalnya? Sekarang kita masuk kepada neraca. Untuk neraca bentuknya itu ada bentuk skontro. Bentuk skontro seperti apa? Di sini kalian lihat ada bentuk neraca bentuk skontro, yaitu ada sisi aktiva yang terdiri dari harta, ada juga harta tetap atau harta lancar dan harta tetap, dan juga ada kewajiban atau pasifa. Pasifa terdiri dari apa? Kewajiban dan modal ya. Jadi di sini harus balance ya kalau neraca itu antara jumlah aktiva dengan jumlah pasifa itu harus sama. Mari kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, ini adalah neraca laundry Ani ya, 31 Desember 2019. Tadi kita lihat dari data yang di depan, kasnya Ani sekian, 1.218.
perlengkapannya 475.000, peralatannya 27.600, harus dikurangi dulu dengan akumulasi penyusutan peralatan. 27.600 dikurangi dengan 2.410.000, hasilnya 25.190.000. Terus ditambah, hartanya kan terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Dijumlahkan semuanya, total aktifanya 26.883.000. Ini adalah total aktiva atau total hartanya Laundry Ani. Nah, ini total harta ini, aktiva dan pasiva harus seimbang, harus balance kalau dalam neraca. Utang usahanya Ani 1.365.000. Utang gajinya 85.000, total utangnya 1.450.000. Nah, modal Ani ini 25.433 itu dari mana? Modalnya diambilkan dari laporan perubahan modal loh ya. Nah, dari sini. Nah, laporan perubahan modalnya ini. Jadi jangan diambilkan dari modal awal, tapi sudah ada dari modal akhir. Kita tambahkan 25.433 ditambah dengan total utangnya sehingga sama hasilnya 26.883.000. Jadi hartanya Ani sekian, harus balance dengan pasivanya. Jika laporan ini sudah balance, maka laporan keuangan kita insya Allah sudah benar. Jadi gampang ya membuat 3 laporan itu berdasarkan data yang tadi. Jadi kita sudah bisa membuat, dari data ini kita buat jadi laporan laba rugi seperti ini, kita buat laporan perubahan modalnya seperti ini, dan kita buat neracanya seperti ini. Nggak sulit kan, mudah kan membuat 3 laporan itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kalian harus bisa mengerjakan, mari kita diskusikan bersama. Apa yang harus kalian diskusikan di dalam Google Classroom kita sehingga kalian akan lebih mudah memahami membuat laporan keuangan perusahaan jasa, baik laporan laba rugi, perubahan modal, dan membuat neracanya. Mari kita masuk ke forum diskusi supaya kalian lebih bisa memahami terkait dengan laporan keuangan perusahaan jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.